Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurainisa Febriana. Nama saya Mutmainnah. Nama saya Rasmini Rajab. Nama saya Nurul Fauzia Hamka. Nama saya Siti Aalia Iftita As-Sahra. Saya Syarul Ramadan. Apa itu hak warga negara? Hak warga negara dibatasi oleh kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Contohnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa hak warga negara adalah berbagai hak yang melekat kepada seorang warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh negara berdasarkan status kewarganegaraannya. Kasus penggusuran rumah warga. Apabila diterjemahkan secara bebas, penggusuran paksa berarti perpindahan individu, keluarga atau kelompok secara paksa dari rumah atau tanah yang mereka duduki, baik untuk sementara atau untuk selamanya, tanpa perlindungan hukum memadai. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Penggusuran paksa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hal ini dikuatkan dalam poin pertama, Commission of Human Rights Resolution 1993/77 yang bahkan menyebut bahwa penggusuran paksa adalah gross violation of human rights atau pelanggaran HAM berat. Apabila penggusuran yang dilakukan untuk kepentingan pengadaan tanah untuk pembangunan, maka penggusuran tersebut harusnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah apabila bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah yang dimaksud adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk yang pertama adalah uang, kedua tanah pengganti, ketiga permukiman kembali, keempat kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Maka apabila penggusuran dilakukan tanpa gaji kerugian, hal itu dapat mengangkat pemerintah secara perdata atau pembuatan melawan hukum. Hal ini diatur pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mengajikan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Penggusuran paksa terhadap warga Pancoran Buntu II pada tanggal 24 Februari dan 17 Maret 2021. PT Pertamina secara terang melakukan pelanggaran hukum mengabaikan hak asasi manusia dalam serangkaian upaya penggusuran paksa warga Pancoran Buntu II secara sewenang-wenang tanpa perintah pengadilan dengan melibatkan kelompok preman dan organisasi masyarakat yang melakukan tindak kekerasan. Pada peristiwa kekerasan terakhir di 17 Maret 2021, pengerahan sekelompok preman dan ormas berujung bentrokan yang menyebabkan 28 orang warga Pancoran dan massa solidaritas mengalami luka-luka berupa luka lemparan batu, luka robek bagian kepala, memar, sesak napas,
terkena gas air mata, patah tulang, serta terkilir. Beberapa korban juga terluka akibat tembakan senjata rakitan berjenis Dorlop oleh ormas. Tindakan pembiaran dan tindakan kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian dalam bentrokan pada tanggal 17 Maret 2021 tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pengabaian terhadap ketentuan konstitusi, khususnya pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fungsi Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Tindakan aparat kepolisian tersebut merupakan bentuk tindak pelanggaran HAM yang acap kali dilakukan oleh petugas kepolisian saat menjalankan tugas-tugasnya, sekaligus merupakan bukti bahwa reformasi di tubuh Polri masih jauh dari harapan publik dan tidak memihak kepentingan publik. Penyebab terjadinya penggusuran. Ada beberapa penyebab terjadinya penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain yaitu 1. Kebijakan pembangunan yang lebih mengarah pada pembangunan investasi. 2. Peraturan pemerintah atau peraturan daerah tidak berpihak pada rakyat miskin. 3. Tidak adanya koordinasi antar lembaga pemerintah. 4. Ketimpangan sosial yang cukup tinggi. 5. Sengketa lahan. Dampaknya, nasib masyarakat kadang menjadi prihatin. Dari pemberian tempat tinggal di rusun yang tidak sesuai, bahkan tanpa pemberian uang ganti rugi. Ini pun menjadi isu yang sering banyak diangkat oleh masyarakat karena menyangkut masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga warga hanya bisa mengungsi di tempat-tempat yang lain, seperti mengungsi di desa tetangga, tinggal di rumah keluarga, atau berpindah ke tempat sebelumnya di kota lain. Penanggulangan sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberi fasilitas maupun biaya untuk pembelaan bagi masyarakat yang menolak tanahnya diambil. Hal yang harus diakomodir oleh pemerintah antara lain adalah menyediakan uang pembelaan atau biaya-biaya lain untuk mengajukan perkara sebagai bentuk tanggung jawab atas penggusuran paksa dan pencabutan hak. Menurutnya, sesuai dengan prinsip negara, bukan hal-hal seperti biaya dan fasilitas menjadi tanggung jawab negara. Selain itu, pemerintah juga harus memfasilitasi mediasi sebagai salah satu upaya, walaupun sebelumnya sudah ada musyawarah antara panitia pengada tanah dengan masyarakat.